Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Qudsi dalam program Muslim Lifestyle. Kali ini kita akan membahas atau menyampaikan terkait tentang kegiatan workshop Pra-Ijtima' Tsanawi tahun 2020 yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI Majelis Ulama Indonesia. Yang mana pada kegiatan tersebut alhamdulillah saya termasuk peserta, dan kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada kesempatan yang berbahagia tersebut, beliau membongkar terkait prinsip-prinsip yang menjadi dasar lahirnya fatwa-fatwa DSN. Sebelum kita simak, ada satu hal yang menarik bagi saya, yaitu setiap perjumpaan dengan beliau ini ada satu hal yang baru, istilah baru yang beliau cetuskan. Penyegaran-penyegaran yang mungkin bagi saya adalah hal yang sangat baru. Di antaranya adalah terkait tentang pentingnya kita merujuk fatwa-fatwa DSN terkait tentang muamalah maliyah atau transaksi keuangan, di mana beliau mengatakan, idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilal fatwa. Jadi kurang lebih beliau mengatakan kalau di antara kita ini berselisih terkait tentang muamalah maliyah, transaksi keuangan, maka kembalinya adalah ke fatwa, bukan ke fikih. Kira-kira alasannya apa? Mari kita simak bersama penjelasan beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati para pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan, lembaga bisnis, dan lembaga ekonomi syariah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita bisa mengikuti acara pembukaan Pra-Ijtima'. Pra-Ijtima' ini tadi jadi pertemuan tengah tahunan. Asalnya itu sebenarnya Ijtima' Nisfus Sanawi. Jadi ada Ijtima' Sanawi, ada Ijtima' Nisfus Sanawi, setengah tahunan. Oleh karena itu, supaya lebih enak dipakainya itu Pra-Ijtima' Tsanawi, Pra-In wal Mitik. Dewan Pengawas Syariah DPS Indonesia tahun 2020. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk mengungkapkan rasa syukur yang begitu besar, tasyakurat yang banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tetap bisa melaksanakan acara Pra-Ijtima' Tsanawi sekalipun melalui virtual. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan acara Pra-Ijtima' ini seperti biasanya, yaitu dengan bertemu muka, dengan muwajahah secara langsung. Tapi di sisi lain,
seperti tadi dilaporkan, dengan dilaksanakan acara ini melalui virtual, jangkauannya justru menjadi lebih luas. Kalau dilaksanakan secara tatap muka, mungkin hanya DPS di lembaga keuangan syariah saja, itu pun mungkin tidak seluruhnya juga yang bisa mengikuti acara ini. Tapi dengan diadakan secara virtual, pesertanya bisa lebih diperluas dengan melibatkan DPS Koperasi Syariah, BMT, Rumah Sakit Syariah, dan juga yang lain-lain. Alhamdulillah keberadaan DSN MUI saat ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pelaku dan pemangku kepentingan sektor ekonomi keuangan syariah. Hal ini tidak terjadi begitu saja. Nah, untuk sampai pada kondisi seperti saat ini butuh perjuangan panjang tak kenal lelah dari pengurus DSN dari waktu ke waktu. Dan faktor utama yang menjadikan hal ini bisa terjadi yaitu karena adanya dua hal. Pertama, karena faktor pendekatan yang dilakukan oleh DSN menggunakan cara-cara tadriji, bertahap, ya, dan juga cara-cara tatawu'i, artinya kesukarelaan, tidak dengan cara-cara pemaksaan, ya, tajaburi, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, istiqamahnya DSN dalam melakukan fikih yang memberikan solusi, itu makharij fiqhiyah. Jadi fikihnya fikih makharij, fikih solusi, bukan fikih yang semata-mata membatasi apalagi melarang, sehingga fatwa-fatwa DSN dapat memenuhi kebutuhan para pelaku dan di sisi lain juga mempunyai dasar kesyariahan yang kuat. Artinya ketika ada satu transaksi yang ketika didekati pertama itu tidak mungkin karena tidak sesuai dengan prinsip syariah, DSN tidak sampai berhenti di situ. Setelah tidak bisa, terus kemudian wassalam, tetapi DSN mencari kalau tidak bisa seperti ini, yang bisa seperti apa. Nah, maka disitulah apa yang dilakukan oleh DSN yang kita sebut dengan tidak hanya melihat dari apa yang ada kemudian memutuskan tidak bisa atau bisa, tetapi juga mencari solusi-solusi bagaimana kalau itu bisa, produk itu bisa kita lakukan tapi yang sesuai dengan syariah. Corak fikih yang tadriji bertahap, kemudian ya merupakan roh utama fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Hal ini tidak bisa terjadi karena fatwa-fatwa tersebut ditetapkan di atas fondasi sistem dan prosedur penempatan fatwa atau manhajul ifta yang tadi disebut itu, metodologinya yang digali dan dirumuskan dari pengalaman panjang selama ini. Setidaknya diantaranya tentu ada 4 prinsip fikih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSN MUI, yaitu taysirul manhaj, tafriqul halal anil haram, i'adatun nazar, dan tahqiqul manat. Itu antara lainnya. Yang taysir manhaji itu dapat diartikan memilih pendapat yang lebih meringankan yang taysir. Bagaimana membuat taysir, kemudahan-kemudahan, namun tetap dalam koridor aturan penetapan sebuah hukum. Al-manhaj fi isbatil hukminya masih di dalam manhaj, fil manhaj. Jadi taysir tapi fil manhaj. Dengan menggunakan kaidah ini, fatwa DSN dapat memberikan solusi
terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi dunia industri keuangan dan ekonomi syariah, dan di sisi lain tetap mempunyai pijakan syariat yang kuat. Kaidah ini diperlukan untuk menghindarkan adanya fatwa yang hanya berorientasi pada aspek meringankannya saja, taisir saja, tanpa menghindarkan aspek kesesuaian metodologinya, tanpa menghindarkan manhajnya, manhajiyah, di mana hal itu terlarang secara syar'i. Karena kalau itu yang ditempuh, itu merupakan tindakan hanya mencari-cari keringanan saja, atau tatabu'ur rukhas, dan berlebihan dalam menerapkan prinsip keringanan al-mubalaghah fit taisir yang dilarang oleh para ulama. Tatabu'ur rukhas, al-mubalaghah fit taisir, dua hal yang memang tidak boleh oleh ulama. Karena itu yang kita lakukan tidak tatabbur rukhas, tidak al-mubalaghah fit taisir, tapi at-taisirul manhaji. Pemberlakuan kaidah at-taisirul manhaji pada setiap fatwa dosen merupakan manifestasi dari prinsip Islam wasatiyah yang menjadi ciri khas pandangan keagamaan di MUI. Al-wasatiyah artinya tidak Islam yang ifratiyah, tidak juga yang tafritiyah, tapi wasatiyah. Untuk kepentingan penerapan prinsip at-taisirul manhaji dalam proses penetapan fatwa, dirumuskan sebuah kaidah yang kemudian menjadi manhaj ifta di DSN, yaitu al-akhdhu bi arjahil aqwal wal aslah in amkana wa illa fal aslah. Artinya mengambil pendapat yang lebih kuat dan lebih maslahat jika memungkinkan, dan jika tidak memungkinkan mengambil dua-duanya, maka mengambil pendapat yang lebih maslahat, yang aslah. Kaidah ini bisa jadi tidak ditemukan di tempat lain karena memang dirumuskan oleh para ulama di DSN setelah melewati perjalanan panjang dalam perumusan fatwa. Dengan menggunakan kaidah ini sebagai manhajul ifta, membuat fatwa DSN menjadi lebih fleksibel, terutama dalam mengambil kemaslahatan yang masyru', yang masuk dalam koridor syariah. Karena itu tidak perlu heran jika di fatwa-fatwa DSN MUI ditemukan penerapan kaidah yang bisa jadi saling berlawanan. Misalnya di satu fatwa menerapkan kaidah al-ibra fil uqud al-maqasid wal ma'ani lal alfad wal mabani, dan di fatwa yang lain menggunakan sebaliknya al-ibra fil uqud al-alfad wal mabani lal maqasid wal ma'ani. Oleh DSN, dua kaidah yang terlihat antagonis tersebut dua-duanya bisa diadopsi dan dipakai dalam penetapan fatwa, tergantung mana yang paling punya relevansi dengan aspek kemaslahatannya. Hal itu bisa dilakukan oleh DSN karena hukum asal dalam masalah muamalah adalah al-mubah, boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibaha illa ma dallat dalilu fi tahrimiha. Itu mengambil yang asal itu dalam muamalah itu boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu pendekatan yang dipakai dalam bidang muamalah adalah al-akhdhu bil aslah wa mura'atul khilaf, mengambil yang paling maslahat dengan tetap mengambil dan memperhatikan perbedaan pendapat. Yang penting ada pendapat di situ, walaupun misalnya marjuh, lemah, tetapi aslah, dia lebih maslahat, maka tetap mura'atul khilafnya dijaga. Oleh karena itu kita mengambil yang aslahnya ketika itu
memberikan kemaslahat yang besar, walaupun pendapat itu marjuhul aqwal. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan pada masalah makanan, di mana yang dipakai adalah al-akhdhu bil ahwat wal khuruj min al khilaf, mengambil yang paling berhati-hati dan keluar dari perbedaan pendapat. Yang diambil yang hati-hati dan diambil yaitu pendapat yang kuat, al-arjahul aqwal. Karena makanan yang halal itu jelas, innal halala bayyin, dan yang haram itu jelas, wal haram bayyin. Sedangkan makanan yang syubhat tidak jelas. Nabi menegaskan, siapa yang jatuh dalam syubhat, dia berarti memakan makanan haram. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi kalau lihat syubhat, yang pertama itu haram dulu, kecuali setelah diaudit dan ditetapkan kehalalannya oleh MUI, baru dia jadi halal. Oleh karena itu kita ambil yang ahwat, ya, karena dia haram dulu, ya. Tetapi di dalam masalah muamalah, ibahah dulu, boleh dulu, kecuali ada yang mengharamkannya. Nah, di sini lah pendekatan kenapa al-aslah menjadi begitu penting, tapi tetap dalam mura'atul khilaf. Hadirin yang terhormat, prinsip fikih berikutnya dalam manhajul iftadesen adalah tafriqul halal anil haram, pemisahan harta halal dari yang haram. Prinsip ini juga berbeda dengan kebanyakan orang yang memahami bahwa percampuran antara yang halal dan haram harus dimenangkan yang haram. Sesuai kaidah, idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Kalau halal haram bercampur, maka yang dimenangkan yang haram. Dalam pandangan DSN, kaidah tersebut tidak tepat, tidak cocok kalau diterapkan di bidang ekonomi. Kaidah tersebut cocok, tepat digunakan dalam bidang pangan, ya, khususnya yang cair. Halal haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya, itu ainnya, sehingga jika terjadi percampuran maka akan terjadi persenyawaan yang sulit dipisahkan. Artinya kalau sudah nyampur sulit ditafriq, sulit dipisahkan. Oleh karena itu maka dia tidak mungkin dipisahkan karena dia sudah menjadi satu, maka jadilah dia menjadi haram semua, ya. Ada yang sudah najis menjadi mutanajis semua. Jadi karena itu diharamkan. Itu adalah. Tapi di sisi lain, harta atau uang dalam pandangan fikih bukanlah benda yang bisa dihukumi zatnya, tapi dihukumi cara memperolehnya. Sehingga apabila bercampur antara yang halal dan haram, tidak serta-merta dihukumi haram semua, karena secara akunting sangat mungkin untuk dipisahkan, ditafriq. Di sini kita mengambil tafriqul haram, halal anil haram, ya. Nah, ada yang menganggap kalau bercampur satu dengan yang lain, yang dengan yang halal tidak halal, kemudian jadi haram seperti tadi itu, kita sama al halal wal haram. Tapi ada juga yang menghukumi jadi halal semua, karena alasannya umumul balwa. Itu ada bab dalam fikih namanya umumul balwa, artinya sulit menghindari untuk tidak terjadi percampuran itu, ya. Ausur taharrus dalam fikihnya itu sulit menjaganya. Kayak orang pergi ke masjid musim hujan, tidak mungkin tidak terkena kecipratan air itu. Maka itu ada yang mengambil itu dimaknai sebagai suatu yang dimaafkan, ma'fun anhu. Kayak orang kecipratan waktu mau pergi ke Jumat musim hujan. Nah, jadi namanya umumul balwa, karena itu halal semua. Lah DSN tidak menggunakan. Kenapa? Karena bisa ditafriq, ya, bisa dipisahkan. Sangat mungkin untuk dipisahkan. Tafriqul halal anil haram, al haramu baqin ala haramihi
haram tetap pada keharamannya, wal halalu baqin ala halalihi, dan halal tetap nanti hasilnya dari yang halal menjadi halal, dari yang haram menjadi yang haram. Jadi masing-masing. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Ibnu Salah dalam fiqih yang mengatakan la ikhtalata darahim halalun bi darahim haramin lam tutamayyiz fatariqatu ay ya'zala qadra al-haram wa yatasarrafa al-baqi walladhi 'azalahu in 'alima sahibahu sallamahu ilaihi wa illa tasaddaqa bihi anhu. Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan, yaitu tafriq itu yang dibedakan. Maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya, sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemiliknya maka diserahkan, kalau tidak diketahui pemiliknya ya disedekahkan. Nah, dalam banyak fikih itu ada disebutkan seperti dalam muhadzab sana misalnya yajuzu muamalatu man aktsaru malihi haram, boleh bermuamalah dengan orang yang banyakkan hartanya haram, dan kemudian bercampur kita dengan berkongsi dengan harta yang sebagian halal sebagian haram. Tapi tadi syaratnya ditafriq, nanti mana hasil yang dari yang halal, mana yang dari yang haram. Jadi prinsip tafriqul halal anil haram itulah ya, karena uang itu kan tidak bisa dipisahkan, semua campur saja, yang halal, yang haram, semuanya jadi satu. Nggak ada tandanya di duit itu, ini uang halal, ini uang haram. Karena itu maka jumlahnya saja, ya, hitung-hitungannya saja yang harus dipisahkan. Nah, prinsip berikutnya dalam manhajul ifta desen adalah i'adatun nazar, artinya telah ulang. Maksudnya telah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu yang dianggap sudah tidak cocok lagi, tidak relevan lagi untuk dipedomani. Karena apa? Karena adanya kesulitan dalam mengimplementasikan pendapat tersebut, ta'assur wa ta'adzuril amal, dan juga syu'ubatul amal. Ta'adzur itu sulit, ta'assur itu angel, syu'ubah ya susah juga. Nah, di antara para syarat untuk telaah ulang adalah dengan menguji kembali pendapat yang selama ini dipandang lebih mu'tamad, karena kita harus mengambil pendapat yang mu'tamad dan merevitalisasi pendapat hukum yang dipandang lemah, marjuh bahkan mahjur, untuk diambil menjadi dasar fatwa. Kenapa? Disebabkan adanya ilat hukum yang baru atau pendapat tersebut lebih membawa kepada kemaslahatan. Nah, seperti tadi juga. Jadi dia dulu itu dia marjuh, dulu dia dhaif, tapi situasi kemudian membuat dia sekarang justru dialah yang harus diunggulkan karena li'illatin 'aridah, karena ada ilat yang baru yang menyebabkan situasinya sudah berubah. Para ulama madhab terdahulu sering melakukan juga hal ini, i'adatun nazar, seperti misalnya yang diungkapkan dalam kitab Sab'ah Mufidah. Di sana ada disebutkan, i'lam anna a'immatana asy-Syafi'iyya ridwanullahi 'alaihim lahum ikhtiyarat mukhalifatun li madhhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ya'tamadul 'amal biha bita'assurin atau ta'adzuril amal bil madhab wa hiya kathiratun masyhuratun wa 'inda at-tahqiq fa hiya ghairu kharijatin an madhhabihi wa dhalika imma bil istinbat aw al qiyas aw al ikhtiyar min qa'idatin lahu aw ala qawlin qadimin lahu aw li dalilin sahihin
biqaulihi radhiyallahu an idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Ya. Kadang ungkapan itu ketahuilah sesungguhnya para imam mazhab Syafi'iyah mempunyai pilihan-pilihan yang berbeda dengan pilihan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i seperti A, tapi Imam mazhab menjadi B. Jadi bersalahan dengan Imam Syafi'i. Mereka tetap berpegang pada pilihan tersebut di atas, ya, tidak di saat tidak mungkin menggunakan daripada pendapat-pendapat itu. Kenapa? Karena sulit dita'adzur atau ta'adzuril amal bil madhab. Jadi mengikuti madhab itu sudah nggak mungkin, kesulitan, kerepotan, tidak bisa diterapkan. Wahiyya katsiratun masyhurah, dan dia banyak sekali, bukan satu dua tapi banyak kata di dalam Sab'ah Mufidah. Wa 'inda tahqiq fa hiya ghairu kharijatin an madhhabihi, dan menurut penelitian itu dianggap tidak keluar dari madhab, walaupun berbeda tapi masih dalam Syafi'iyatul madhab, walaupun berbeda dengan Imam Syafi'i. Wadzalika imma bil istinbat, itu bisa dilakukan dengan istinbat, awil qiyas, menggunakan qiyas, awil ikhtiar min qa'idatin lahu, atau memilih kaidah yang tepat yang digunakan oleh Imam Syafi'i sendiri. Qa'idatin lahu, kaidahnya Imam Syafi'i sendiri. Aw ala qaulin qadimin, ala qaulin lahu qadimin, atau atas kaulnya Imam Syafi'i yang qadim, yang jadid, sudah berubah. Tapi sekarang misalnya kita melihat, loh, kok yang tepat yang qadim. Nah, bisa bergeser menggunakan kaul qadimnya Imam Syafi'i, tidak lagi yang jadid. Karena Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, ada kaul jadid. Nah, dulu sudah oleh Imam Syafi'i sudah qadimnya diganti dengan yang jadid pada waktu beliau ada di Mesir, karena tidak relevan. Tapi sekarang ternyata oleh situasi, lah kok yang tepat yang qadim, yang aslah maslahat itu. Ini bisa terjadi. Itu zamannya pada waktu diterbitkannya kitab Sab'ah Mufidah. Apalagi sekarang tentu. Zaman itu saja sudah terjadi. Auli dalilin sahihin biqaulihi radhiyallahu an idza sahhal hadis, atau karena ada dalil hadis, ya, yang sahih, karena Imam Syafi'i mengatakan kalau ada hadis yang sahih, ya, setelah hadis yang sahih itu mazhab saya. Tapi itu kan rendah hati saja. Ya, sebenarnya ya beliau kan ahlul hadis. Jadi ya, ini artinya kalau terjadi itu seperti itu, bukan berarti pendapat Imam Syafi'i kemudian bertentangan dengan hadis. Ini namanya ungkapan kerendah hatian. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain dalam masalah ketika tidak bisa memberikan harta zakat pada asnaf yang 8. Menurut Imam Syafi'i yang 8 itu dibagikan semua, harus lengkap, tahmimuz zakat, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Karena kata Syekh Nawawi, wah ini sulit, disebabkan sulit ya melaksanakan pendapat tahmimuz zakat, karena menurut Syekh Nawawi ya itu tidak semua daerah ada. Menurut beliau boleh membagikannya kepada 3 asnaf saja, karena tidak semua daerah tersedia 8 asnaf. Dan beliau malah mengutip satu ungkapan yang sangat luar biasa. Lau kana Syafi'i hayyan la afta bidzalik. Kalau Imam Syafi'i itu hidup, pasti Imam Syafi'i juga akan memberikan fatwa seperti itu. Seperti yang beliau katakan tadi, tidak harus 8. Sedangkan taqiqul manat adalah analisa untuk mengetahui adanya ilat hukum ya lain dalam satu kasus selain ilat yang diketahui sebelumnya, atau disebut juga relevansinya, masih relevan apa tidak ya, karena ada ilat hukum yang berubah.
sehingga masih relevan apa tidak. Tahqiqul manat ini penting dalam proses penetapan fatwa yang solutif, yaitu melalui penggalian, pengujian alasan hukum, ya, salikul illah yang lebih kontekstual, lebih relevan dengan perkembangan yang ada. Tahqiqul manat menjadi pilihan para ulama dalam penetapan suatu masalah karena diyakini bisa menjembatani antara petunjuk das dan tuntusan yang faktual. Di antara contoh implementasi konsep tahqiqul manat dalam penafatan hukum adalah ijtihad yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika menghapus, ya, asnaf mu'allaf qulubuhum. Sayyidina Umar tidak memberikan itu dan menghilangkan dari daftar mustahik zakat di era beliau. Menurut beliau, ilat bolehnya asnaf ini menerima zakat bukan semata karena mereka baru Islam, tetapi karena untuk menumbuhkan daya tarik kepada Islam. Selama ilat itu ada, maka hukumnya masih berlaku. Sebaliknya, apabila ilat ini sudah hilang, maka hukumnya pun sudah tidak ada. So, kan kaidah intihaul hukmi bintihail illah. Berhentinya hukum karena berhentinya illah. Nah, Sayyidina Umar itu menganggap Islam telah mencapai kemajuan yang besar, yang kuat, segi kekuatan, budaya, ekonomi, dan kesejahteraan. Nah, kondisi itu membuat illat menarik simpati, takliful qulub, istilahnya itu, ya, ngaring-ngaring hati supaya tertarik, sudah tidak perlu lagi. Sehingga menurut beliau asnaf mu'allafatu qulubuhum tidak relevan lagi untuk mendapatkan bagian tasarruf zakat itu. Nah, ini penting. Nah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini oleh para ulama disebut sebagai tahqiqul manat. Para ulama membantah tidak benar kalau anggapan sebagian orang bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu dalil bolehnya mengabaikan nas karena ada maslahah, demi maslahah, naqdun nas bil maslahah. So, ini ada pendapat kelompok liberal itu bahwa boleh kalau ada maslahat nas dikalahkan. Itu tidak benar. Sebab apabila nas bertentangan dengan maslahah, maka nas harus dimenangkan, didahulukan. Idza ta'arada an-nas wal maslahah quddimal nas. Kalau ada pertentangan nas dengan maslahah, maka nas yang didahulukan. Setiap ada nas, di situ ada maslahah. Idza wujida nas fatammal maslahah. Maslahah itu kalau tidak ada nas. Jika ada maslahah yang tidak sesuai dengan nas, maka maslahah itu menurut para ulama adalah bukan maslahah hakikiyah, ya, tapi maslahah mauhumah, asumsi saja. Sedangkan masalah yang terkandung dalam nas adalah maslahah yang hakiki, maslahah yang benar-benar, ya, mutlak kebenarannya itu. Ini jadi apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu bukan naqdun nas bil maslahah, bukan, tetapi tahqiqul manat. Nah, ini yang para ahli terus digunakan di dalam rangka melakukan relevansi yang tepat. Hadirin yang terhormat, perkembangan sektor ekonomi dan keuangan saat ini luar biasa cepat, apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 yang mengarah pada semakin menguatnya tren ekonomi digital. Nah, semua itu membutuhkan pandangan aspek kesyariahan sehingga menjadi lahan yang sangat luas untuk melakukan ijtihad. Praktek ekonomi yang berkembang saat ini berbeda dengan praktek ekonomi di era sebelumnya, khususnya saat kitab-kitab fikih klasik ditulis. Hal ini menyebabkan rumusan ekonomi yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik banyak yang tidak bisa diaplikasikan begitu saja saat ini karena karakteristiknya berbeda, ilahnya berbeda. Untuk itu para ulama yang ada di DSN dituntut untuk terus melakukan inovasi dan pembaharuan dalam penetapan fatwa, sehingga output fatwanya pun selain mempunyai pijakan kuat dalam aspek kesyariahan juga benar-benar
dapat memberikan kemaslahatan pada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini. Nah, satu hal yang unggul di DSN itu di dalam menetapkan suatu fatwa adalah memperoleh tasawur, ya, hakikat daripada sesuatu persoalan itu dari para ekspertis, para ahli, sehingga fatwa itu diberikan setelah mendengarkan berbagai pendapat, pandangan sebenarnya apa sesungguhnya masalah itu. Jadi tasawurnya lengkap, tidak hanya sekedar duga-duga. Disinilah, karena itu di DSN itu ada yang namanya working group, ya, antara DSN, BI, OJK, bahkan juga dari Mahkamah Agung dan juga dari pelaku usaha dan dari asosiasi akuntansi. Jadi dari berbagai sektor ini didengarkanlah pendapatannya oleh Majelis Ulama, ya, oleh Dewan Syariah Nasional, sehingga utuh betul baru kemudian fatwa itu matang betul. Jadi tidak hanya informasi sepihak, setengah, seperempat, jadi utuh. Jadi melalui working group itu didengarkan semua aspeknya baru diputuskan. Ini sesuatu yang mungkin tidak ada di tempat lain. Jadi para DPS di dalam melakukan pengawasan aspek kepatuhan kesyariahan dalam setiap operasional lembaga keuangan dan bisnis syariah harus benar-benar memahami fatwa-fatwa DSN beserta seluruh argumentasinya. Acuan utama dalam melakukan tugas DPS adalah fatwa DSN. Jadi kalau saya boleh ungkapkan, idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilal fatwa. Kalau nanti ada perdebatan, jangan kembali ke fikih. Kalau di fikih itu belantara, masih berbagai, dan yang dijadikan dasar, ya, transaksi itu adalah fatwa DSN yang dijadikan aturan regulasi fatwa DSN. Karena itu kalau terjadi sesuatu konflik, baik melalui lembaga litigasi maupun non litigasi, itu kembalinya kepada fatwa DSN. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilal fatwa. Oleh karenanya DPS dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam pengawasan aspek kepatuhan syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah. Para ulama pendahulu telah berhasil menjadikan fatwa sebagai trigger perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan keuletan, kesabaran, dan semangat yang tinggi para ulama pendahulu telah berhasil memancapkan fondasi yang kokoh untuk tumbuh kembang ekonomi dan keuangan syariah di masa berikutnya. Saat ini menjadi tantangan dan tugas para ulama yang lebih muda, Anda sekalian, untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Lebih-lebih setelah saat ini perkembangan ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada industri keuangan saja, tapi juga pada industri halal, Islamic Social Finance, Islamic Social Fund, kemudian usaha-usaha bisnis yang berbasis syariah, sehingga tantangan dan peluang DPS untuk menyiapkan aspek kepatuhan syariah semakin menjadi luas. Saya mendorong dan juga mengajak para DPS yang kebanyakan masih muda untuk lebih intensif dan lebih optimal dalam menunjukkan karya terbaiknya. Saat ini, pemerintah telah memberikan perhatian lebih besar pada tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan dan bisnis syariah di Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Ini merupakan pengembangan dari dulu namanya KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, sekarang menjadi KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pemerintah juga mendorong agar sektor ini bisa berkembang lebih cepat
sektor industri halal, keuangan, social fund, dan bisnis syariah akan terus diakselerasi agar dapat berkembang lebih cepat lagi. Ada kawasan industri halal juga, kemudian melibatkan seluruh menteri terkait. Sekarang ini adalah saat yang terbaik, fursah zahabiyah, momentum emas namanya itu. Ya, fursah zahabiyah itu momentum emas bagi pihak-pihak yang concern pada ekonomi syariah untuk melahirkan karya terbaiknya. Saya sebagai wakil presiden, dan kebetulan saya juga menjadi wakil ketua Komite Nasional Ekonomi Syariah, merangkap ketua harian KNEKS yang terus mengarahkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, tentu dengan tangan terbuka menantikan ide, gagasan, dan gerakan segar dan inovatif dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di negeri ini. Hadirin yang saya hormati, sedikit terkait dengan undang-undang tentang cipta kerja yang baru saja diputuskan oleh DPR. Sesungguhnya undang-undang ini merupakan respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat agar tercipta lapangan kerja, perbaikan birokrasi, dan penyederhanaan regulasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha. Ini tuntutan masyarakat yang selama ini didengungkan. Bagaimana pemerintah merespon itu? Oleh karena itu, maka undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja ini diperlukan karena selama ini penciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha terkendala oleh berbelit-belitnya serta tumpang tindihnya aturan-aturan yang ada, sehingga memerlukan waktu yang panjang kalau mengurus suatu hal. Itu menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan lain-lain dalam hal kemudahan investasi, mengakibatkan tersendatnya penciptaan lapangan kerja. Banyak investor tidak menanamkan ke Indonesia, tapi dulu ke Vietnam, tapi ke Kamboja, ke Thailand, ke Malaysia, karena di sana lebih mudah, lebih gampang, dan kita mengalami banyak keruwetan-keruwetan. Oleh karena itu diperlukan pembenahan-pembenahan melalui undang-undang baru yang lebih responsif, cepat, memudahkan. Nah, untuk itulah urgensinya daripada cipta kerja ini dibuat, undang-undang cipta kerja ini. Nah, undang-undang tersebut diharapkan dapat menambah daya saing negara kita dalam persaingan global dan menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya negara-negara mitra dagang dan investor global. Sekaligus diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, substansi yang dipersoalkan oleh berbagai kalangan yang masih diributkan. Ya, misalnya ada belum masuk ini, belum masuk itu, kenapa tidak ini, tidak itu. Nah, adalah karena itu mispersepsi, disinformasi, kesalahpahaman, atau juga mungkin disalahpahamkan, dipelintir, dibelok-belokkan. Nah, tetapi kalau masih ada aspirasi masyarakat yang memang belum tertampung, belum terakomodasi, sebenarnya mana yang belum masuk, yang itu sebaiknya disampaikan ke pemerintah untuk menjadi bahan penyusunan peraturan pemerintah, PP maupun Perpres atau aturan pelaksanaan lainnya. Itu masih terbuka. Oleh karena itu bisa dimasukkan. Nah, MUI sebagai lembaga yang dibentuk dan komitmen untuk menjaga persatuan demi kemaslahatan bangsa dan umat, dan terus menjaga harmoni dan hubungan baik ulama dan umara. Karena itu MUI bersama Ormas Islam diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah secara konstruktif serta dengan cara yang baik. Jadi dengan bil ma'ruf, ya, dengan bil ma'ruf itu dengan baik, ya, dengan cara-cara yang jangan bil mungkar, dengan cara-cara yang mungkar.
yang menimbulkan masalah, menimbulkan ifsadat, kerusakan-kerusakan, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf, yang menumbuhkan kemaslahatan. Tapi sebelumnya MUI dan Ormas-Ormas Islam itu diharapkan mendalami dulu isi Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, dan kemudian nanti menyampaikan masukan agar dapat ditampung dalam penyusunan peraturan pemerintah dan beserta aturan-aturan pelaksanaan lainnya. Jangan dengar dari kanan dari kiri, tapi dibaca, didalami, ya, direnungkan, kemudian betul-betul ada hal yang memang masih belum disampaikanlah usul-usul. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.